Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Moga puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb semesta alam, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sanjung aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kajian pagi hari ini kita akan membahas akidah yang berkaitan dengan pentingnya rasa takut, khasyatullah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tabiatnya dunia ini menipu, mataul khurur, kesenangan yang menipu. Kemudian dunia ini semu, fata morgana. Dunia ini tidak kekal, oleh karenanya bagaimana hidup kita itu bisa selamat sampai husnul khatimah. Ternyata para ulama menjelaskan rem terbaik, cakram kalau kita. Rem apa yang mobil besar itu, mobil besar. Rem dengan bantuan angin apa? Rem ABS apa? Rem yang terbaik apa itu? Khasyatullah. Hanya dengan rasa ini, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mengendalikan diri kita atau manusia itu bisa benar hidupnya. Pada pertemuan yang lalu, kajian akidah sampai pada pembahasan bahwa sepantasnya, sewajar-wajarnya, seyogianya seorang muslim mempunyai sifat rohbah, menyambungkan materi lalu. Rohbah itu apa? Menginginkan, rahmat Allah, bahwa ada surga yang Allah janjikan, ternyata tidak bisa dengan mudah kita masuk ke dalam surga bila mengandalkan amal soleh yang kita lakukan. Ternyata manusia itu bisa masuk surga
dengan diberikan oleh Allah rahmat. Ya, kita paham amal kita itu belum tentu ikhlas, ya. Sudah ikhlas diungkit batal pula. Amal kita belum tentu bebas dari riya, ya. Amal kita belum tentu bebas dari ujub, bangga diri, ya. Atau takabur, ya, sombong merasa banyak amalnya. Sehingganya sewajar-wajar sepantas-pantasnya seorang mukmin senantiasa menginginkan rahbah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang benar, keinginan yang terpuji memperoleh rahmat Allah ternyata juga harus diimbangi dengan rasa cemas, pemirsa. Rahbah cemas, rahbah ingin, rahbah yarghabu, sekarang cemas. Maknanya bagaimana? Takut, cemas atas hukuman Allah, ya. Menginginkan rahmat seraya cemas apabila Allah menghukum. Jadi keseimbangannya bagaimana? Mengharap rahmat diimbangi dengan rasa cemas. Rasa cemas terhadap hukuman Allah. Ini masih tingkatan cemas nih, ya. Hingga nanti ada tingkatan berikutnya yang khosyah itu yang akan kita kaji, ya. Tapi coba dudukkan harap, rahmat, cemas, azab, ya. Coba ditulis mengharap rahmat, mencemaskan azab dari Allah. Dan seyogyanya juga kita beribadah kepada Allah karena Allah terus menerus tiada hentinya memberikan nikmat-nikmatnya. Maka sewajar-wajarnya, sepantas-pantasnya kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ya. Utamanya jangan sampai dalam berdoa kita lalai, abai, meminta tapi tidak khusyuk. Ini kan seperti apa? Main-main, ya. Santri dilatih berdoa, cukup panjang doanya. Itu nanti dalam kehidupan sehari-hari silakan dipilih, ya. Dalam pembelajaran kita banyak, ya, karena untuk apa? Untuk pembelajaran, untuk dihafal. Nanti sesuai dengan apa? Kebutuhan antum berdoa itu, ya, isinya apa? Ya. Perhatikan semuanya. Apa tadi, Farouk? Sebagai seorang mukmin harus mengharap rahmat. Karena masuk surga bukan mengandalkan amal. Lebih banyak orang masuk surga nanti itu karena rahmat dari Allah. Rahmat diharap juga diimbangi dengan rasa cemas, ya, rahbah. Ini supaya seimbang. Cemas apa? Atas hukuman yang Allah berikan. Dan ketika beribadah ya yang khusyuk, apalagi ketika berdoa, ya, namanya juga memohon, meminta kepada Allah, adabnya pasti harus serius, ya, konsentrasi, fokus. Santri masih kita dapati doanya sambil ribut, sambil main-main, ya. Dan Allah kita dalam beribadah kepada Allah ini, ya, yang merupakan tujuan, ya, diciptakan manusia beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu, ya, harus kita lakukan yang terbaik. Dan Allah, masuklah kita pada pembahasan khosyah, rasa takut, ya. Rasa takut kepada Allah ini yang menjadi rem, ya. Di mukadimah disampaikan pengontrol
yang menghentikan manusia ya atau yang menyelamatkan manusia dari terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, khasyatullah, khasyah, rasa takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya, fala tahsyawni wahsyawni, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Khasyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala diawali yang tingkatan sebelumnya apa? Takut ya, khauf ya. Ini lebih tinggi lagi karena ukuran orang beriman yang alim ya, orang beriman yang alim itu ulama ya, dan ulama itu diukur dari yahsyallah, innama yahsyallah min ibadihil ulama ya. Ma'azallah, takut kepada Allah. Khasyatullah, tingkatan berikutnya ini khusus ya, karena khasyatullah ya bermakna khusus. Takut yang bagaimana? Takut saja khauf. Khasyah takut yang ini poinnya disertai dengan ilmu, bukan hanya takut-takut biasa. Makanya yang memilikinya ulama, karena ulama itu yang ilmunya tinggi, ilmunya mendalam. Ilmunya ini kemudian menghantarkan kepada rasa khasyah yang benar, rasa khasyah yang tepat, rasa takut yang tinggi ya. Sebab takut biasa ya semua orang memiliki, tapi takutnya ulama atas dasar ilmu, atas dasar ilmu ulama itu takut ya. Kemudian ulama dengan ilmunya mengagungkan Allah, takutnya karena mengagungkan Allah ya, zat yang maha kuasa, yang maha agung ya. Jadi rohbah ini ya betul-betul menjadi penting ya dalam bangunan keimanan ya. Di perasaan takut yang disertai dengan pengagungan. Takut tanpa pengagungan ada enggak? Ada. Takut atas kezaliman atau kebengisan raja atau penguasa. Takut kan? Takut. Takut ada penjahat perampok yang akan mendatangi rumah ya. Takut seperti itu kan tidak ada pengagungan ya. Tetapi dalam khasyah ini takut yang dengan pengagungan ya. Biasanya perasaan seperti ini timbul dari pengetahuan. Jadi semakin ma'rifatullah ya berusdi, kemudian pengagungannya meningkat, khasyatullahnya meningkat ya. Oleh karena itu sifat ini dikhususkan untuk para ulama ya. Sulit ya untuk dihadirkan rasa ini kepada orang biasa, orang awam atau orang yang tingkat ilmunya rendah. Sehingga Allah tetapkan rasa takut ini dimiliki ulama.
Allah juga melarang melarang rasa takut kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, dilarang. Allah memerintahkan kita hanya boleh takut kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Tiada sekutu baginya. Jangan engkau takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Fala tahsyauhum wahsyaun. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepada Allah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, al-khawf al-khasyah ulama tafsir mengatakan bahwa al-khusyu, al-ikhbar dan al-wajal mempunyai arti yang berdekatan. Al-khawf mencegah manusia dari perbuatan haram. Begitu juga al-khasyah, namun khasyah mempunyai nilai lebih. Khasyah mempunyai nilai plus, yaitu disertai dengan pengetahuan terhadap Allah. Nah, ini nilai plusnya khasyah, takutnya itu disertai nilai pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk ini timbul dari perasaan khauf, takut dan khasyah kepada Allah, sehingga ini Gus Bahar pernah dawuh menyampaikan bahwa yang paling nikmat termasuk Gus Konyum itu khusyuk dengan ibadah sujud itu kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Dan sujud menjadi nikmat bagi orang-orang ahli ibadah karena urutannya tadi bisa meraih khusyuk bila khauf dan khasyah. Bisalah kemudian memperoleh khusyuk itu. Seorang hamba merendahkan diri kepada Allah, menghinakan, memang begitu, harus merendahkan diri kepada Allah, menghinakan. Dan seorang hamba kembali ini maknanya bertaubat hamba itu bertaubat, inabah, kembali. Khusyuk ini konsentrasi penuh bagaimana ini uraiannya supaya lebih detail. Khusyuk adalah konsentrasi ketika melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Tumakninah nanti disertai dengan apa? Ketenangan dua-duanya, lahir batin. Ketenangan lahir batin ini adalah khusyuk ketenangan lahir batin saat beribadah kepada Allah. Badannya bergeraknya sesuai aturan supaya tenang. Kalau banyak gerak-gerak susah mau khusyuk. Batinnya ingat kepada Allah, tidak ingat urusan dunia. Ditinggalkan dulu, rehatkan dulu pikirannya, hatinya dari kesibukan mengingat dunia, urusan masalah hidupnya, ekonomi atau
kesedihan-kesedihannya dijeda itu hati pikirannya diisi hanya mengingat Allah. Ya, kita terus berupaya ya berdoa agar bisa khusyuk. Ya, yang healing itu apa? Healing itu artinya sakit diobati, proses terapi. Ya, ibadah ini bukan ditujukan sekedar gugur kewajiban ya. Tapi yang paling tinggi karena kita mencintai Allah. Dengan sendirinya rasa khusyuk itu menghadirkan, cobalah orang yang saling mencintai di antara manusia itu apa inginnya? Bersama, berjumpa, bertemu dengan kekasihnya. Maka dalam hal ini ibadah yang kita kerjakan itu kita menghadap Allah. Maka kita mestinya bahagia, senang saat ibadah itu. Bila terjadi sebaliknya berarti akidahnya bermasalah, keyakinannya masih tipis, ya, keimanannya masih rendah. Memang hidup ini mengabdi kepada Allah, berarti bekerja itu capek ya, meskipun tidak ibadah tapi kan tidak pahalanya sebesar ibadah. Karena ibadah bekerja untuk mendukung ibadah mahdzur. Nah, saat ibadah mahdzur itulah yang ditunggu. Siapa yang meninggal dulu? Kok siapa itu? Mu'alaf. Hidup ini cuma nunggu waktu sholat. Hidup ini cuma nunggu ibadah berarti yang wajib ya, karena sholat paling banyak. Sambil nunggu waktu ibadah sholat diisi dengan bekerja, beraktivitas, ya. Tapi yang utama, yang pokoknya ya ibadahnya itu. Santri kalau pas sholat ribut, wah gimana? Alhamdulillah, khusyuk ya, yang tetap terus bisa dirasakan. Ini sifat khusus seorang mukmin. Muslimnya nggak bisa ini. Mukmin yang kemudian timbul dari kesempurnaan. Balik lagi loh ya. Ilmu pengetahuannya tentang Allah. Maka gimana dalam mendidik itu? Arahkan santri, tujuan pendidikannya memang untuk mengenal Allah. Semakin mengenal di sini semakin bisa khusyuk. Ya. Jadi khusus orang mukmin timbul dari kesempurnaan pengetahuannya kepada Allah. Hamba itu tahu tentang Allah. Kemudian ketika tahu tentang Allah, dia muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh atau merasa terawasi oleh Allah. Sehingga yang demikian itu terpatri dalam hati, ya, sebagaimana tertanamnya kecintaan dalam hatinya. Termasuk orang cinta itu ingin menyebut-nyebut, mengingat-ingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran katsiran. Ingat Allah ya dengan zikir yang banyak. Terus yang bahas zikir. Betapa zikir itu menjadi apa? Kebutuhan seorang mukmin dalam hidupnya. Ya. Ibaratnya apa, Rusdi? Ibarat manusia itu ikan. Nah, zikir itu apa? Air. Bagaimana manusia
Bagaimana ikan bisa di daratan tanpa air? Bagaimana manusia bisa benar hidupnya kalau tanpa zikir? Hatinya mati seperti ikan yang berada di daratan, mati. Ya. Itulah kemudian tanpa penelitian skripsi Abi Rusdi pun sekolah ini menetapkan apa? Zikir pagi dan petang. Yang itu jarang ya sekolah yang menerapkan. Mungkin hanya zikir setelah salam dan itu sholat zuhur saja kalau sekolahnya tidak sampai asar. Dan itulah begitulah biasanya ya. Sekolah itu kebanyakan paling hanya sholat zuhur. Apalagi kalau TK ya SD pemerintah malah tidak sampai pulangnya sebelum zuhur. Kapan berzikirnya? Sedangkan kita yang kemudian zikir pagi, ya zikir setelah salam, sholatnya 2 kali, sholat duhur dan sholat asar, itu saja masih ya santri-santri ini keras hatinya, membangkang kepada perintah guru. Bagaimana harus zikir yang sudah diterapkan itu kan sudah tepat secara amaliyah yaumiyah, tapi hasilnya belum maksimal. Bukan berarti kita berhentikan zikirnya, kita balik ya, sudah berzikir sebanyak itu mengikuti tuntunan Nabi saja masih santri itu berbuat masalah, berantem, bully-bully, apalagi tidak ada zikir. Saya tidak bisa bayangkan lagi sekolahan itu kering ya, hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tidak tembus ke dalam kolbu ya, tidak bisa menghaluskan perasaannya. Sebab yang menghidupkan hati zikir. Termasuk jin itu tidak bisa diruqyah, jin korin itu. Setiap manusia ada jin korin pendamping dan itu tidak akan hilang kecuali Rasulullah diselamatkan. Jin korin itu terus menyertai manusia sampai bahkan manusianya mati, jin korinnya masih bisa hidup. Itu kemudian yang menjelma menjadi orang yang meninggal itu. Ya, karena dia korin, tahu bisa menyerupai orang yang sudah mati. Orang yang akidahnya keliru menganggapnya orang itu hidup kembalinya, ya, orang diazab kubur atau nikmat kubur itu nggak perlu pulang-pulang minta gentayangan, nggak perlu. Dia sudah mendapatkan nikmat. Kalau diazab kubur ya dia nggak bisa ganggu. Yang mengganggu itu jin korin yang menjelma menjadi orang yang sudah mati. Nah, ruqyah yang termasuk ruqyah, masya Allah, antum sudah baca pagi itu ruqyah secara khusus ya Buristi, tapi itu tidak bisa mengusir jin korin. Coba. Nah, jin korin ini terus ada, hanya bisa seperti ruang geraknya disempitkan. Itu tetap ada. Hanya kalau bisikannya mungkin dianggap volume, dipermisalkan volumenya tanpa ruqyah 90 sampai 100 kenceng. Dengan zikir ruqyah turun ya. Tergantung kualitas kekhusyuan santri itu dalam berzikir, bisa sampai sampai 30 40. Jadi pelan bisikan setan itu. Jadi rendah frekuensi suara bisikan jin korin itu. Seperti itu. Tapi dia tidak mati, tidak terbakar, tidak hilang. Yang terbakar, yang mati jin yang eksternal dari luar masuk ke dalam hati manusia, masuk ke tubuh manusia yang akhirnya manusia itu dirasuki, diganggu oleh setan. Begitu itu ya. Jadi para santri, meskipun demikian kan ada selingan-selingannya. Membaca ayat ruqyah tidak setiap pagi, ya kan? Kalau upacara tidak membaca, kalau hari Rabu tidak membaca, kalau hari Jumat tidak membaca, kan begitu. Ada pergantian amal-amal, ya. Karenanya para santri, antum sudah
sekolah dengan tingkat ya pengamalan ibadah amaliyah yaumiyah yang maksimal ya, itu bersyukur ya, karena antum banyak sekali pahalanya. Bentar, karena waktu kita panjang, kita bisa berjamaah juga dalam beramal. Alhamdulillah, maka khasyatullah ya, ini nantinya bila pada makom itu berzikir, orang itu lunak lembut hatinya dan gampang merasa bersalah dan dia inabah. Ini sikap yang baik, tidak merasa jumawa, tidak merasa amalnya banyak, tidak merasa suci yang ada pada dirinya, takut kepada Allah ya, kemudian membuat hatinya mudah bertaubat. Bayangkan, coba apa doa zikir setelah salam, apa isinya di antaranya? Bayangkan, sholat mohon ampun ya, doa itu isinya juga permohonan ampun. Secara jelas bacaan sholat yang isinya mohon ampun ya, santri, bacaan waktu apa isinya mohon ampun? Rabbi firli warhamni, ya kan? Wajburni, ya. Rabbi firli. Doa yang ada di dalam sholat itu mohon ampun. Coba antum bayangkan, namanya sholat, berdoa, ternyata dalamnya memohon ampun. Sudah salam, apa yang dibaca juga memohon ampun juga. Astagfirullah. Itu ruhnya di situ, memohon ampun. Bayangkan juga. Kenapa demikian? Begitu banyak dosa yang manusia lakukan sadar tidak sadar, khilaf manusia, maka syariat menetapkan udah zona aman, terus istighfar. Ya. Kenapa begitu? Syariat ingin manusia ya terus dalam keadaan bersih, karena istighfar itu seperti tip X ya, menghapuskan noda, dan dosa itu nodanya itu dosa. Sehingga manusia itu dalam menjalani kehidupannya ringan ya, karena dosa itu yang membebani. Secara sistem ibadah itu menghapus dosa. Di mana kita tidak berzikir kepada Allah, kondisi seperti apa? Keadaan seperti apa kita dipermaklumkan tidak melafalkan minimal dalam hati. Kalau di luar dari keadaan itu adalah ketika kita qadaul hajah, kita buang air di kamar mandi, kita dipermaklumkan tidak berzikir. Jika keluar dari kamar mandi, syariat sunnah membaca doa yang isinya juga mohon ampun. Ghufranaka, ya Allah ampuni aku mohon ampun kepada Engkau. Bayangkan coba, hanya kondisi itu manusia tidak ingat kepada Allah dimaklumi. Selainnya harus terus senantiasa ingat kepada Allah, terus senantiasa mengingat Allah. Ya, sekarang taklim, majelis ilmu, muaranya kemana? Ya zikir, mengingat Allah. Majelis zikir, ya majelis ilmu. Ya, makan jagung, bismillah, ingat Allah. Manalah yang enggak ada ingat kepada Allah, semuanya ingat kepada Allah. Ya. Orang yang kesurupan, hatinya kosong dari mengingat Allah. Pikiran kosong, hati kosong, iman kosong,
plus yang udah gila, cinta kosong, dompet kosong, matilah orang itu. Ya, udah kita bahas sebab gila itu dua saja, asmara dan ekonomi, duit bro. Putus cinta, error kemarin rupiah, ada juga itu. Pinjol utang banyak, error juga, menuju gila, stres, depresi, ODGJ baru, orang gila baru, OG new apa, orang gila baru, OGB apa. Ruginya lagi orang yang tidak memahami akidah yang benar, apalagi takdir kepada Allah. Sudahlah, sial hidupnya, miskin hidupnya, ya, sengsara hidupnya, tidak ridho pula dengan ketetapan Allah, double. Semuanya nggak dapat, ya, pahala nggak dapat, nikmat dunia nggak dapat, ya. Itulah kerugian orang yang tidak berilmu. Coba tadi gimana? Abi simpulkan dulu coba. Orang harus mengharapkan rahmat. Sepantas-pantasnya mengharap rahmat Allah itu juga diiringi rasa cemas. Cemas apa? Cemas kalau dihukum, diazab oleh Allah. Dan berikutnya, kestabilan itu melahirkan khusyuk. Karena yang tujuan hidup ini ibadah yang berkualitas, ibadah yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk ini kemudian khosyah, ya, takutnya kepada Allah tinggi. Ternyata yang bisa takut kepada Allah ini orang yang alim. Itulah fadilah ilmu. Kalau nggak punya ilmu tengah-tengah tentang Allah, nggak bisa khusyuk. Nah, hati yang lembut ini kemudian melahirkan gampang-gampang inabah, gampang-gampang bertaubat. Dirinya ini loh, bentar-bentar, ya Allah, dosa saya banyak ini, ya Allah, ampuni aku, ya. Dan secara sistem syariat juga tadi sudah dibahas bahwa manusia dalam ibadah-ibadah ternyata bermuara pada permohonan ampun, ya, inabah taubat, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya. Inabah ini taubat, namun ternyata ulama membedakan, ya, taubat ini, inabah ini taubat lebih tinggi dari inabah ini, kondisi lebih tinggi daripada taubat biasa. Nah, ada perbedaannya ini. Taubat biasa meninggalkan dan menyesali dosa yang dilakukan, disertai dengan azam tidak ingin mengulanginya lagi. Tapi inabah di samping mengandung tiga tadi, ditambah lagi dengan makna lain, yaitu menghadap kepada Allah dengan melakukan ibadah. Jika seorang manusia meninggalkan kemaksiatan dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, serta menyesali akan perbuatannya yang lalu dan terus melakukan ibadah, maka orang ini disebut orang yang bertaubat. Namun jika ibadahnya semakin bertambah setelah taubatnya, maka orang ini dikatakan hamba yang munib, hamba yang kembali bertaubat kepada Allah dengan benar. Imam Ibnul Qayyim, ya, membagi inabah, ya, ada dua. Yang pertama inabah rububiyah, yaitu inabah semua makhluk baik mukmin maupun kafir, yang baik dan yang jahat. Wa idza masan nasa durru da'u rabbahum munibina ilaihi. Surat Rum ayat 33. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru ilahnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Nih, preman-preman pun yang nggak sholat, ya, orang-orang zalim, orang-orang jahat pun kalau ada musibah dia takut, ingat kepada Allah. Kalau dia naik kapalnya mau tenggelam, ya, orang-orang yang nggak sholat, nggak pernah ibadah pun ingat kepada Allah. Sebagai gambarannya di sini kemudian orang-orang yang jahat pun dia bisa bertaubat. Ini taubat yang biasa tadi, ya, taubat apa? Inabah apa yang pertama rububiyah. Kemudian inabah yang kedua uluhiyah.
yaitu inabah para wali-wali Allah, wali-walinya inabah peribadatan dan kecintaan yang mengandung 4 perkara. 1. Kecintaan, merendahkan diri, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hamba yang munib kepada Allah adalah orang yang bergegas untuk mencapai keridhaan Allah dan kembali kepadanya di setiap waktu dalam memohon seluruh kebutuhannya. Karena lafaz inabah mengandung makna bergegas, kembali dan melakukan dengan terus menerus. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.